Hari ini kita berbicara tentang prestasi akademik dan nilai sportivitas. Dua hal ini ibarat dua sisi mata uang dalam membentuk mahasiswa unggul berkarakter. Prestasi akademik adalah bukti kompetensi intelektual, sedangkan sportivitas mencerminkan integritas, moral, dan etika. Keduanya sangat penting dalam melahirkan generasi emas Universitas Patimura, generasi yang akan mengantarkan kita menuju Indonesia emas di masa depan. Namun, sudahkah kita menyadari betapa pentingnya sinergi antar keduanya? Apakah cukup hanya cerdas secara akademis tanpa menjunjung nilai-nilai sportivitas dan karakter? Tentu tidak. Disinilah tantangan dan panggilan bagi kita semua meningkatkan prestasi sembari menanamkan sportivitas sebagai karakter dasar. Dalam era globalisasi dan persaingan bebas saat ini, prestasi akademik menjadi prasyarat penting untuk bertahan dan unggul. Mahasiswa dituntut untuk berprestasi, tidak hanya sekedar lulus, tetapi benar-benar menguasai ilmu pengetahuan dan mampu berinovasi. Prestasi yang tinggi akan membuka banyak pintu peluang seperti beasiswa, pekerjaan, hingga kontribusi nyata bagi masyarakat. Namun, prestasi tidak jatuh dari langit, karenanya diperkuat oleh motivasi dan etos belajar untuk mencapainya. Penelitian-penelitian pendidikan di tingkat internasional telah berulang kali menekankan bahwa motivasi belajar adalah penentu signifikan keberhasilan akademik. Achievement motivation terbukti menggerakkan dan mengarahkan perilaku menuju pencapaian dan merupakan faktor penentu kesuksesan akademik. Bahkan riset meta-analisis terbaru menunjukkan berbagai aspek motivasi seperti keyakinan diri, tujuan belajar, dan ketekunan berkorelasi positif dengan pencapaian mahasiswa di perguruan tinggi. Artinya, semakin tinggi motivasi dan kemauan belajar seorang mahasiswa, makin besar peluangnya untuk meraih indeks prestasi tinggi, lulus tepat waktu, dan mencapai cita-cita akademiknya. Oleh sebab itu, kita perlu membangun iklim kampus yang mendorong motivasi belajar. Dosen dan orang tua berperan memberikan dorongan, tetapi yang tak kalah penting adalah motivasi intrinsik dari diri kita sendiri. Generasi emas Universitas Patimura harus memiliki passion yang kuat dalam menuntut ilmu, rasa ingin tahu yang besar, dan kegigihan dalam menghadapi tantangan akademik. Ingatlah pepatah pendidikan klasik, belajar di kala muda bagai mengukir di atas batu. Hasil belajar dan prestasi yang kita ukir di masa kuliah akan membekas sepanjang hayat, menjadi basic foundation dalam karir dan kontribusi kita bagi bangsa. Motivasi harus diimbangi dengan strategi belajar efektif dan manajemen waktu yang baik. Di tengah gelombang disrupsi media sosial dan distraksi digital, mampukah kita fokus pada tujuan akademik? Generasi emas tidak lahir dari kemalasan atau jalan pintas. Generasi emas ditempa oleh disiplin serta daya tahan yang konsisten. Mereka adalah pemuda-pemuda yang haus akan ilmu pengetahuan. Mereka yang berani bertanya dan berdiskusi ketika yang lain berdiam diri. Mereka yang tidak malu mencari bimbingan dosen dan senior demi meningkatkan pemahaman. Inilah mentalitas pemenang yang harus kita miliki. Prestasi akademik juga bukan semata soal nilai angka, tapi pemahaman mendalam dan kemampuan berpikir kritis. Jadikan pencarian ilmu sebagai perjuangan suci. Bung Karno pernah berkata, 1000 orang tua bisa bermimpi, 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa di tangan generasi mudalah masa depan ditentukan. Maka mari siapkan diri kita dengan prestasi terbaik. Prestasi kita hari ini adalah tiang fondasi bagi ikhtiar kita bersama menuju Indonesia Emas 2045. Namun demikian,
Prestasi tinggi saja tidak cukup tanpa dibarengi karakter yang mulia. Apa artinya gelar akademik mentereng jika diraih dengan kecurangan? Apa gunanya pintar jika tidak jujur dan tidak dapat dipercaya? Disinilah pentingnya sportivitas dan penanaman karakter bagi kita semua. Sportivitas seiring sebagai sikap kesatria di arena olahraga, jujur, adil, menghargai lawan, patuh pada aturan, serta mampu bersikap lapang dada dalam kemenangan maupun kekalahan. Nilai-nilai fair play inilah yang perlu kita bawa ke dalam kehidupan akademik dan profesional. Dalam kompetisi akademik, sportivitas berarti menjunjung kejujuran, menghargai sesama, serta bersikap adil dan terbuka. Mahasiswa berkarakter sportivitas akan menganggap pesaing akademik sebagai lahan untuk berkembang bersama, bukan medan perang untuk saling menjatuhkan. Ibarat perlombaan lari, fokusnya adalah memperbaiki catatan waktu sendiri, bukan menghalangi pelari yang lain. Mental kompetisi secara sehat inilah yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Sejumlah kajian internasional menunjukkan bahwa pendidikan melalui olahraga atau penerapan semangat olahraga di pendidikan memiliki dampak positif dalam pembentukan karakter. Lebih jauh lagi, pendidikan karakter telah menjadi fokus di banyak universitas terkemuka di dunia. Perguruan tinggi tidak hanya tempat mentransfer ilmu, tetapi juga gentong pembentuk watak luhur. Sebuah kerangka pendidikan karakter di perguruan tinggi menegaskan bahwa pendidikan tinggi yang baik sejatinya adalah pendidikan karakter yang baik. Universitas bertanggung jawab membekali mahasiswa dengan virtu atau kebajikan intelektual, moral, dan sipil agar mampu membuat keputusan bijak dan hidup bermakna dalam masyarakat. Artinya, kurikulum maupun budaya kampus harus mendorong pengembangan integritas, empati, disiplin, dan tanggung jawab di samping kecerdasan akademik. Unpati sebagai institusi yang melahirkan calon pemimpin Maluku dan Indonesia masa depan tentu memikul amanah yang sama. Generasi emas Universitas Patimura harus melakukan striking the balance between brain and behavior, yaitu mampu menyeimbangkan antara kepintaran dan keluhuran budi. Inilah roh dari tema junjung tinggi sportivitas yang kita gaungkan. Kita ingin lulusan Universitas Patimura yang cerdas sekaligus berbudi pekerti, yang kompetitif, namun tetap rendah hati, yang berprestasi tetapi selalu menghargai sesama. Nilai-nilai sportivitas dan karakter sebenarnya bukan hal yang baru bagi kita di Maluku. Leluhur kita telah mewariskan kearifan lokal yang kaya akan semangat persaudaraan, keadilan, dan kebersamaan. Ada sebuah ungkapan dari bumi Maluku yang patut kita renungkan. Ale rasa beta rasa, potong di kuku rasa di daging, sagu salempeng patah dua. Ungkapan ini melambangkan falsafah hidup orang bersaudara di Maluku, bahwa kita ini bersaudara bagaikan satu tubuh. Jika satu orang terluka atau menderita, yang lain ikut merasakan sakit. Jika satu orang berbahagia, yang lain pun turut senang. Dan sudah seharusnya kita selalu berbagi rezeki dan berkat kepada sesama saudara. Makna yang begitu dalam dari pepatah lokal tersebut mengajarkan empati, solidaritas, dan keadilan. Ale rasa beta rasa, merasakan penderitaan maupun kebahagiaan orang lain sebagai penderitaan dan kebahagiaan kita sendiri, menumbuhkan sikap saling peduli dan menghormati. Potong di kuku rasa di daging, mengingatkan bahwa setiap tindakan menyakiti orang lain akhirnya akan menyakiti diri kita juga, karena hakikatnya kita bersaudara. Dan sagu salempeng patah dua, mengandung pesan moral bahwa kita harus adil dan mau berbagi, walaupun yang dimiliki hanya sedikit. Inilah akar budaya Maluku yang harus kita lestarikan dan internalisasikan dalam karakter kita sebagai generasi muda terpelajar. Dalam konteks kampus, semangat hidup orang bersaudara ini bisa kita terapkan dengan saling membantu dalam belajar, berbagi ilmu dan informasi, serta bekerja sama dalam tim dengan harmoni.
Mahasiswa yang unggul tidak akan segan membantu temannya yang tertinggal memahami materi kuliah. Demikian pula dalam kompetisi ilmiah atau olahraga. Kita tetap menjunjung tinggi fair play, menghormati lawan sebagaimana kita menghormati kawan. Tidak ada tempat bagi sifat iri atau curang bagi kita bila kita benar-benar menghayati nilai alih rasa beta rasa. Sebaliknya, kita akan merayakan sukses bersama dan berempati ketika ada saudara kita yang gagal seraya mendorong untuk bangkit lagi. Inilah sportivitas dalam arti sesungguhnya yang berakar dari nilai lokal namun relevan secara universal. Izinkan saya mengutip kata-kata dari pahlawan muda Maluku yang begitu menginspirasi, Martha Christina Tiahahu. Jadilah pejuang yang berempati. Setiap tindakan untuk membantu sesama adalah bentuk perjuangan. Dalam usia yang amat sangat belia kala itu, Martha Christina telah mencontohkan empati radikal, ikut berjuang melawan penindasan sembari peduli kepada sesama pejuang dan rakyat. Nilai empati ini selaras dengan spirit sportivitas yang kita bahas. Membantu sesama mahasiswa, berbuat baik bagi masyarakat sekitar, terlibat dalam kegiatan sosial, semua ini adalah bagian dari perjuangan kita saat ini. Bedanya, jika Martha Christina berjuang mengusir penjajah dengan angkat senjata, kita generasi berjuang melawan kebodohan, kemalasan, dan keegoisan dengan angkat pena, buku, dan solidaritas. Setiap langkah kecil untuk menolong rekan, mengajar adik kelas, atau mengabdi pada masyarakat adalah wujud nyata bahwa kita memegang teguh nilai sportivitas dan empati dalam keseharian. Itulah karakter generasi emas yang sesungguhnya.